Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudi Hidayati dengan nomor NIM 21081050502. Di sini saya akan menjelaskan jawaban UAS praktikum aljabar saya yang saya dapatkan, yaitu tipe B. Yang pertama-tama kita buka aplikasi Maple, kemudian kita buka yang worksheet mode, atau bisa kita buka dokumen mode. Pertama itu kita ketik with Linux. Linuxnya itu dalam kurung, kemudian jangan lupa titik komanya. Nah, pada nomor 1 tipe B ini diketahui matriks P sama dengan 311, 242, 113, dan matriks Q sama dengan 291, negatif 15, negatif 2, 336. Matriks R-nya 222, 222, 222, dan skalarnya S sama dengan 3. Kemudian di sini kita untuk memasukkan matriksnya kita ketik P.2 sama dengan matriks buka kurung yang diketahui kan ordernya 3x3. Jadi kita ketik 3,3, buka kurung kurawal, kita masukkan nilainya yaitu 3,1, 1, 2, 4, 2, 1,1, 3, tutup kurung kurawal, tutup kurung biasa, jangan lupa titik komanya. Kemudian diketahui hasilnya sesuai dengan matriks yang ada pada PDF. Oh iya, untuk memasukkan nilainya itu per baris ya, jangan per kolom supaya ininya urut gitu loh. Kemudian pada matriks Q titik 2 sama dengan matriks buka kurung 3,3, buka kurung kurawal 2,9,1, negatif 1,5, negatif 2, 3,6, tutup kurung kurawal, tutup kurung biasa, titik koma, dan hasilnya diketahui seperti ini matriks Q-nya, sama seperti yang ada pada PDF. Kemudian matriks R. R.2 sama dengan matriks buka kurung 3,3, buka kurung kurawal 2,2, 2,2, 2,2, 2,2, tutup kurung kurawal, tutup kurung biasa, titik koma, dan keluarlah hasilnya sama yang seperti ada pada PDF. Kemudian diketahui juga skalarnya yaitu 3. Kita ketikkan saja di sini S.2 sama dengan 3. Dan tentukan P ditambah Q dikali R. Nah, untuk mencari hasilnya itu kita ketik dulu eval. Nah, untuk perkalian pada Maple ini kita gunakannya titik. Jadi hasilnya keluarlah 34, 34, 34, 20, 20, 20, 34, 34, 34. Kemudian tentukan yang B, Q negatif R per S. S itu kan tadi skalar. Nah, kita ketikkan juga pada sebelumnya itu eval. Kemudian Q negatif R per S. Untuk per di Maple ini kita gunakan garis miring ya pernya. Kemudian keluarlah hasilnya 0, 7 per 3, negatif 1 per 3, negatif 1, 1, negatif 4 per 3, 1 per 3, 1 per 3, 4 per 3. Kemudian yang C itu gabungkan matriks P dan Q. Untuk menggabungkan matriks itu kita mengetik augment. Nah, yang ingin digabungkan itu kan matriks P dan Q. Berarti kita masukkan aja di sini matriksnya P dan Q. Dan yaitu kita menggunakan koma ya.
Kemudian keluarlah hasilnya ini 311, 291, 242, negatif 1, 5, negatif 2, 113, 336. Kemudian yang D itu hapus baris ke-1 hingga ke-2 pada matriks Q. Untuk menghapus itu kita ketikkan del Rouse. Nah, yang ingin dihapus itu kan matriks Q. Jadi kita ketikkan matriksnya, matriks Q yang ingin dihapus juga kan baris ke-1 hingga ke-2. Kita ketikkan saja berarti 1,2. Nah, keluarlah hasilnya 336. Kemudian yang E, tentukan nilai eigen dan vektor eigen pada matriks P. Yang ingin kita tentukan nilainya itu kan matriks P. Nah, nilai eigen kita ketik aja eigen false. Nah, yang tentukan itu matriks P, jadi kita ketik P. Nah, hasilnya itu keluar deh 6,2,2. Nah, kemudian vektor eigen. Untuk mencari hasil vektor eigen, kita ketikin aja eigenvex pada matriks P. Kita ketik P. Nah, keluarlah hasilnya 6,1, 121, 2,2, negatif 101, negatif 110. Kemudian nomor 2, yaitu hitunglah sistem persamaan berikut dan tentukan nilai X, Y, dan Z. Di sini kita diketahui persamaan satunya X plus Y plus Z sama dengan negatif 6, persamaan keduanya X plus Y sama dengan negatif 2Z sama dengan 3, persamaan ketiganya X negatif 2Y plus Z sama dengan 9. Kemudian kita buat matriks, yaitu untuk nilainya kita buatkan matriks A dan untuk hasilnya itu kita buatkan matriks B. Nah, matriks untuk nilainya itu kan berordo berarti 3 kali 3. X dimana sama dengan 1 dan Y itu kan berarti 1, Z sama dengan 1 pada persamaan ke-1. Kemudian pada persamaan kedua itu kan X plus Y negatif 2Z. X berarti 1, Y sama dengan berarti 1, kemudian negatif 2. Dan pada persamaan ketiga itu kan X negatif 2Y plus Z. Berarti X1, kemudian negatif 2, kemudian Z-nya juga 1. Dan kita ketikkan pada matriks B, yaitu di mana matriks B itu hasil dari semua persamaan 1, 2, dan 3. Nah, berarti berordo 1, jadi kita ketikkan saja 3,1. Dan nilainya itu, dan hasilnya itu kan negatif 6,3,9. Dan jadi matriksnya seperti ini. Kemudian kita ketikkan juga B titik 2 sama dengan buka kurung kurawal. Kita masukkan hasil dari semua persamaan yang tadi atau yang ada pada matriks B. Tapi kita jangan menuliskan B-nya aja langsung matriks gitu biar simple. Tapi kita masukkan angka-angka hasil yang ada pada persamaannya. Berarti kan ada negatif 6,3,9. Tutup kurung kurawal, tutup kurung titik 2. Berarti di sini muncullah hasilnya negatif 6,3,9. Kemudian kita di sini ingin mencari determinan A. Nah, kita ketikkan det matriks A titik 2, sama dengan hasilnya negatif 9. Kemudian di sini kita mencari adjoin matriks A. Kita ketikkan ADJ dalam kurung A titik koma, hasilnya muncul deh. Negatif 3, negatif 3, negatif 3, negatif 3, 0, 3, negatif 3, 3, 0. Kemudian di sini kita ketikkan E titik 2 sama dengan adjoin A per determinan A titik koma F titik 2 sama dengan inverse pada matriks A titik koma. Kemudian hasilnya
keluar E.2 sama dengan negatif 1/9, negatif 3, negatif 3, negatif 3, negatif 3, 0, 3, negatif 3, 3, 0. Kemudian F-nya, inversnya ini hasilnya 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 0, negatif 1/3, 1/3, negatif 1/3, 0. Kemudian di sini kita mencari solusi yang pertama. Di sini kita ketikkan dulu solusi dalam kurung F. F itu apa? F ini inverse dikali matriks B. Nah, keluarlah hasil solusi dari pertama, yaitu 2, negatif 5, negatif 3. Kemudian kita mencari solusi kedua, kita ketikkan lin solve dalam kurung A-nya itu A besar yang ada pada matriks, koma B. B-nya itu tapi B kecil ya, bukan B matriks. Kemudian keluarlah solusi 2, yaitu 2, negatif 5, negatif 3. Kemudian kita mencari solusi 3A. Nah, di sini kita ketikkan aja argumen dalam kurung A, B. Nah, A dan B-nya itu besar. Nah, ini A dan B yang ada pada matriks. Kemudian keluar deh hasilnya 1, 1, 1, negatif 6, 1, 1, negatif 2, 3, 1, negatif 2, 1, 9. Kemudian di sini kita mencari solusi 3B. Nah, untuk mencari solusi 3B itu kita gunakan Gauss-Jordan atau kita ketik aja di sini Gauss-Jordan. Nah, dalam kurung solusi 3A yang sebelumnya ini. Kemudian muncul solusi 3B 1, 0, 0, 2, 0, 1, 0, negatif 5, 0, 0, 1, negatif 3. Nah, setelah semuanya sudah ditemukan, sudah diketahui, kita beri kesimpulan. Jadi nilai X sama dengan 2, nilai Y sama dengan negatif 5, dan nilai Z sama dengan negatif 3. Dari mana sih ini kita mendapatkan nilai-nilai ini? Kan tadi kita udah mengetahui cara-caranya. Nah, di sini kita bisa ngeliat kesimpulannya yang ini nih. Yang pada ini, deretan ini. Kemudian di sini nomor 3 diketahui vektor sama dengan negatif 2, 5, 3 dan W-nya sama dengan negatif 1, 2, 1. Tentukan yang A itu V dikali W, V titik W, dan yang B-nya itu V dikali W. Nah, yang ketiga itu kan kita ketik dulu nih vektornya. Untuk vektor ini kita gunakan kurungnya itu kurung yang kayak kurang dari kayak gitu, bukan kurung biasa. Kemudian kita masukkan aja nih nilai vektornya. Itu kan ada negatif 2, 5, 3. Nah, kemudian hasilnya ini kayak gini hasilnya. Dan vektor yang W-nya juga sama, kita masukin aja menggunakan kurungnya kurung bukan yang biasa. Kita masukin nilai-nilainya negatif 1, 2, 1. Nah, muncul hasilnya ini. Kemudian untuk mencari yang A, kita ketikkan dot prod dalam kurung V, W. V, W itu vektor yang tadi yang diketahui hasilnya jadi 15. Kemudian yang B-nya kita ketik cross prod. Nah, cross prod dalam kurung V, W. Kemudian muncul hasilnya negatif 1, negatif 1, 1. Nah, kurang lebihnya kayak gitu penjelasan dari saya. Mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.